Ada saat dalam hidup ketika kamu merasa semuanya baik-baik saja, tapi perlahan, tanpa sadar, kamu seperti ditarik menjauh dari dirimu sendiri, dari keyakinanmu, dari batasmu, dari logikamu. Dan yang tersisa hanya keraguan, rasa bersalah, dan perasaan bahwa semuanya adalah salahmu. Itulah cara kerja orang manipulatif. Mereka tidak datang dengan wajah musuh. Mereka datang dengan pujian, perhatian, kelembutan. Tapi perlahan, mereka menanamkan benih ketergantungan, rasa bersalah, dan ketakutan ditinggalkan. Lalu mereka memetik hasilnya, mengontrol, memutarbalikkan, dan menuduh. Padahal semua berasal dari mereka. Menghadapi orang manipulatif bukan tentang melawan dengan teriakan, tapi dengan keheningan yang sadar. Kita tidak perlu menjelaskan segalanya, tidak perlu membuktikan bahwa kita orang baik, tidak perlu meminta mereka mengerti, karena kebenaran tidak butuh pembelaan panjang, ia hanya butuh keberanian untuk dihidupi. Zeno pernah berkata, manusia tidak dipengaruhi oleh kejadian tetapi oleh penilaiannya terhadap kejadian itu. Kita bukan korban dari orang manipulatif, kecuali kalau kita meyakini bahwa kita tidak berdaya. Langkah pertama adalah diam, bukan karena menyerah tetapi karena kita sedang mendengar, apakah suara ini milik hati kita, atau suara yang ditanamkan oleh orang lain agar kita tunduk. Langkah kedua adalah batas, bukan dinding tinggi tapi garis yang jelas. Batas bukan bentuk kekejaman. Batas adalah bentuk cinta tertinggi kepada diri sendiri. Langkah ketiga adalah keberanian untuk tidak terus-menerus menyelamatkan orang yang membuat kita tenggelam. Mereka yang memakai luka mereka sebagai senjata untuk melukai. Mereka yang menggunakan kata-kata manis sebagai rantai untuk mengikat. Kita harus paham bahwa cinta tanpa kebijaksanaan adalah jalan menuju perbudakan batin, dan empati tanpa ketegasan hanyalah pintu masuk menuju kehancuran jiwa. Banyak orang takut dianggap jahat karena berani berkata tidak, tapi lebih menakutkan lagi, menjadi seseorang yang terus berkata iya meski hatinya telah remuk berkali-kali. Marcus Aurelius pernah berkata, jika seseorang melakukan kesalahan, itu karena ia menganggapnya benar. Tugas kita bukan untuk membuat mereka sadar, tapi memastikan diri kita tidak ikut terseret dalam kebutaan mereka. Tugas kita adalah menjaga agar diri kita tetap utuh. Menghadapi orang manipulatif bukan tentang membalas, tetapi tentang keluar dari permainan mereka, keluar dari drama, keluar dari pusaran pembuktian, dan kembali kepada keutuhan diri. Saat kamu tahu siapa dirimu, mereka kehilangan kuasa. Saat kamu tidak lagi butuh validasi, mereka kehilangan kendali. Saat kamu tidak lagi tersulut oleh rasa bersalah palsu, mereka tak bisa lagi memainkanmu. Jangan habiskan hidupmu untuk menyenangkan orang yang tak pernah puas, karena bagi mereka kamu bukan manusia. Kamu hanya cermin tempat mereka memantulkan luka mereka sendiri. Epictetus pernah mengingatkan, tak seorang pun benar-benar merdeka kecuali ia menguasai dirinya sendiri. Jika kamu ingin bebas dari manipulasi, maka kuasailah dirimu lebih dulu. Itu artinya latih dirimu untuk diam saat dipancing emosi. Latih dirimu untuk sadar bahwa kamu tidak wajib menjawab semua pertanyaan, tidak wajib hadir dalam semua drama, tidak wajib disukai oleh semua orang. Kadang, menyelamatkan diri sendiri adalah bentuk kebaikan paling tinggi. Karena saat kamu utuh, kamu bisa mencintai tanpa takut, bisa memberi tanpa dimanfaatkan, dan bisa berkata cukup tanpa merasa bersalah. Banyak orang baik disalahgunakan, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka belum belajar bahwa kebaikan pun perlu batas. Orang manipulatif pandai menyusun skenario. Mereka tidak selalu berteriak atau memaki. Seringkali mereka bermain dalam diam. Menjadi korban palsu yang meyakinkan, membuatmu merasa bersalah karena bernapas. Membuatmu mempertanyakan niat baikmu sendiri. Mereka ahli dalam membalikan narasi. Ketika kamu tersakiti, kamu dianggap terlalu sensitif. Ketika kamu jujur, kamu dianggap terlalu dramatis. Ketika kamu membela diri, kamu dianggap menyerang. Dan lambat laun kamu mulai menyusut dari seseorang yang dulu bersinar menjadi seseorang yang hanya berusaha agar tak disalahkan. Disinilah pentingnya kebijaksanaan, bukan untuk menghakimi tapi untuk melihat dengan jernih. Bahwa cinta yang sehat tak akan membuatmu meragukan harga dirimu sendiri. Bahwa hubungan yang sehat tak akan
membuatmu kehilangan suara hatimu sendiri. Kebijaksanaan membawamu kembali pada keheningan, dan keheningan yang jernih akan membawamu pada kebenaran. Kebenaran bahwa kamu tidak diciptakan untuk jadi boneka emosi orang lain. Kamu diciptakan untuk hidup sebagai dirimu sendiri, utuh, sadar, dan teguh. Seorang stoik tidak akan terpancing oleh permainan emosi. Ia tidak akan membuang energinya untuk membalas atau membuktikan. Karena ia tahu, apa yang berasal dari keputusasaan tidak akan bisa disembuhkan dengan kekacauan. Seneca berkata, orang yang paling kuat adalah mereka yang menguasai kemarahan. Dan kamu harus tahu bahwa dalam menghadapi orang manipulatif, kekuatanmu tidak terletak pada seberapa keras kamu melawan, tapi seberapa tenang kamu bisa keluar dari arena mereka tanpa kehilangan jiwamu. Kamu tidak perlu berteriak, kamu hanya perlu bangkit dan keluar dari meja perundingan yang tidak adil. Karena berdiam di tempat yang salah adalah bentuk pengkhianatan terhadap dirimu sendiri. Kamu bukan egois karena menjauh. Kamu bukan jahat karena tidak membalas pesan. Kamu bukan buruk karena memilih untuk tenang dan sendiri. Kamu hanya sedang pulang ke dalam dirimu. Tempat di mana kebenaran tak perlu diperdebatkan. Tempat di mana harga dirimu tidak ditentukan oleh pendapat orang lain. Dan saat kamu telah sampai di titik ini, kamu tidak akan lagi bertanya, kenapa mereka begitu? Tapi kamu akan mulai bertanya, apa yang membuatku dulu diam? Apa yang membuatku rela disakiti? Apa yang membuatku takut ditinggalkan? Dan saat kamu mampu menjawabnya dengan jujur, saat itulah kamu benar-benar bebas. Karena yang paling membelenggu bukanlah mereka, tapi bagian dari dirimu yang belum sembuh. Bagian yang takut, bagian yang rindu diterima. Bagian yang mengira bahwa cinta harus dibayar dengan pengorbanan yang menyakitkan. Tapi kini kamu tahu, cinta sejati tidak menuntut dirimu berubah menjadi orang lain. Cinta sejati tidak membuatmu merasa kecil. Cinta sejati tidak menyakiti dengan alasan demi kebaikan. Jadi saat kamu merasa ada yang aneh, saat kamu merasa mulai kehilangan arah, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Berhenti, dengarkan, amati, lalu mundurlah perlahan jika yang kamu hadapi. Bukan orang yang mencintai, melainkan orang yang ingin menguasai. Dalam dunia yang penuh kepura-puraan, menjadi orang yang jujur adalah tindakan revolusioner. Namun kejujuran tanpa batas kadang menjadi celah bagi para manipulator. Mereka akan memintamu terbuka, lalu menjadikan kejujuranmu sebagai senjata untuk menundukkanmu. Mereka akan bertanya lembut, apa yang kamu takutkan? Lalu suatu hari ketika mereka marah, mereka akan melemparkan ketakutan itu kepadamu. Mereka akan berkata, aku mengerti kamu. Tapi kenyataannya mereka sedang mencatat celahmu, bukan memahami jiwamu. Itulah kenapa kamu harus bijak. Jangan merasa bersalah karena menjaga batas. Jangan merasa kejam karena tidak membuka semua pintu dalam dirimu. Bahkan rumah yang ramah pun punya pagar, bahkan laut yang luas pun punya batas pantai. Marcus Aurelius pernah menulis, seseorang tidak bisa menyakiti dirimu tanpa izin darimu sendiri. Dan izin itu seringkali lahir dari rasa takut ditinggalkan, dari keinginan untuk tetap dicintai, meski kamu tahu hubungan itu sudah melukai jiwamu. Tapi tidak semua kebersamaan layak dipertahankan. Kadang, cinta yang sehat justru dimulai ketika kamu berani berjalan pergi. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan kejelasan bahwa kamu tak lagi bisa bernegosiasi dengan ketidakjujuran. Orang manipulatif akan mencoba segala cara. Mereka bisa menangis, bisa merayu, bisa pura-pura berubah. Tapi lihatlah bukan pada kata-katanya, lihatlah pada pola karena pola tak pernah berbohong. Jika kamu mendapati dirimu selalu merasa bersalah, selalu mempertanyakan nilai dirimu, selalu lelah tapi tak tahu kenapa, itu tandanya kamu sedang dijerat. Bukan dipeluk, melainkan dibungkam secara halus. Kamu tidak gila. Kamu hanya sedang dibentuk untuk menjadi terlalu sabar terhadap hal yang salah. Dan kesadaran ini bukan akhir tapi awal. Awal untuk menyembuhkan, awal untuk kembali berdiri, awal untuk mengatakan, cukup, aku berhak atas hidup yang jujur dan damai. Ada kalanya kamu bertanya-tanya, kenapa orang yang kamu bantu justru menyakitimu? Kenapa yang kamu beri kepercayaan justru memanipulasimu? Itu bukan karena kamu bodoh, itu karena kamu tulus. Tapi ketulusan yang tak dijaga bisa jadi celah paling lemah dalam hidupmu. Seneca pernah berkata,
Orang yang paling bahagia adalah yang paling bebas dari tipu daya orang lain. Dan untuk bebas dari tipu daya, kamu harus lebih mengenal dirimu sendiri daripada kamu mengenal mereka. Kenali kebutuhanmu, kenali batasmu, kenali bagian dalam dirimu yang mudah tergerak oleh rasa kasihan. Karena para manipulator mereka tidak menyerang kekuatanmu, mereka datang untuk menari di atas luka-lukamu. Mereka tahu di mana kamu paling rapuh, dan mereka akan menyentuh bagian itu sambil tersenyum. Maka waspadalah bukan dengan kecurigaan, tapi dengan kejernihan. Bukan dengan kebencian, tapi dengan keberanian untuk berkata, "Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai diriku." Dan jika harus memilih, pilihlah keutuhan dirimu. Karena satu-satunya orang yang akan hidup bersamamu sampai akhir hayat adalah dirimu sendiri. Terima kasih telah mendengarkan suara ini, suara dari dalam hatimu yang selama ini mungkin diam, tapi kini ingin didengar. Jika video ini menyentuhmu, bagikan kepada mereka yang kamu tahu sedang terjebak dalam hubungan manipulatif. Bantu mereka menemukan kembali cahaya mereka. Dan untukmu yang kuat dalam diam, jangan lupa subscribe channel ini karena di sini kita akan terus membicarakan hal-hal yang membuatmu kembali utuh. Sampai bertemu lagi, tetap kuat, tetap jernih, tetap setia pada suara jiwamu.